Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Langit mendadak pecah di atas kota kecil Kianye. Semua orang terkejut ketika sinar putih keemasan turun dari langit, membentuk lingkaran raksasa bagaikan mata yang sedang menatap bumi. Suara agung menggema memenuhi seluruh alam semesta. Xuanyan Li, panggil suara itu, mengguncang hati setiap orang. Engkau terpilih sebagai penjaga alam. Ikuti panggilan surga dan jadilah bagian dari abadi. Di tengah kerumunan, seorang pemuda berwajah keras kepala berdiri kaku. Xuanyan Li menatap langit yang retak itu dengan tatapan dingin. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan ataupun rasa bangga. Justru ada sesuatu dalam dirinya yang terasa memberontak. Orang-orang di sekelilingnya berlutut. Mereka memuja, menangis, dan berteriak, "Li, kau dipanggil surga. Ini kehormatan yang tak mungkin dimiliki manusia biasa." Namun, Xuanyan Li tidak menunduk. Ia justru mendengus pelan, suaranya tajam menusuk keheningan. "Aku tidak butuh surga. Aku menolak." Suasana langsung membeku. Semua orang memandangnya seperti orang gila. Menolak surga, itu sama saja dengan menolak keberadaan tertinggi yang mengatur hidup dan mati. Dari atas langit, cahaya keemasan bergetar seolah terguncang. Suara agung kembali terdengar. Kali ini lebih menekan, lebih mengancam. "Engkau berani menolak surga?" Xuanyan Li menegakkan tubuhnya, sorot matanya tajam penuh perlawanan. "Apa yang surga berikan padaku selama ini? Hidup penuh penderitaan, keluarga miskin, teman-teman mati karena penyakit, sementara surga hanya diam. Aku tidak akan menjadi anjing surga. Sekali lagi, aku menolak." Tiba-tiba, bumi bergetar. Retakan kosmos menyebar di langit. Sinar putih keemasan berubah menjadi cahaya merah gelap, seakan surga sendiri merasakan amarah. Warga kota berteriak panik, banyak yang pingsan karena tekanan ilahi. Mo Yunji, sahabat masa kecil Li, berusaha menarik lengan pemuda itu dengan wajah pucat. "Li, jangan bicara begitu, surga akan menghancurkanmu." Namun Xuanyan Li tetap berdiri tegak, bahkan ketika tekanan ilahi menghancurkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tak goyah. Lalu sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Dari langit yang retak muncul cahaya kedua, berbeda dari cahaya pertama. Sinar itu bukan putih emas, melainkan biru lembut, tenang, dan penuh rasa sujud. Cahaya itu membentuk sosok samar seorang perempuan anggun dengan mata bintang. "Xuanyan Li," suara perempuan itu bergema, "jika kau menolak surga lama, maka aku, surga baru, akan tercipta demi memujamu." Semua orang membeku, tak bisa mempercayai apa yang baru saja terdengar. Dua surga? Mustahil. Selama ini hanya ada satu surga absolut. Xuanyan Li terdiam, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia tidak pernah berniat menciptakan sesuatu, tapi keputusannya untuk menolak justru melahirkan kekuatan yang tak bisa dipahami siapapun. Langit semakin kacau. Cahaya emas dari surga lama dan cahaya biru dari surga baru saling berbenturan. Kota Kianye runtuh sebagian dan orang-orang menangis ketakutan. Yun Qilian, gadis misterius yang berdiri di antara kerumunan, tersenyum samar sambil berbisik pelan, "Akhirnya kau muncul, sang penolak takdir." Xuanyan Li menggenggam tinjunya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi satu hal pasti. Sejak hari ini, dunia tidak akan pernah sama lagi. Langit masih bergetar, dua cahaya. Surga bertabrakan di atas kepala semua orang. Surga lama dengan cahaya, emasnya memancarkan keagungan penuh amarah. Sementara surga baru dengan cahaya birunya seakan menunduk penuh pengabdian pada Xuanyan Li. Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa gemetar. Mereka tidak tahu harus menyembah yang mana. Beberapa berlutut ke arah cahaya emas, yang lain justru menunduk ke arah cahaya biru. Kota Kianye berubah menjadi medan ketakutan dan kebingungan. Xuanyan Li merasakan tubuhnya dipenuhi aliran energi asing. Setiap kali ia menolak, kekuatan itu semakin kuat, tapi dia tidak memahaminya, seolah penolakan itu sendiri telah melahirkan hukum baru yang belum pernah ada sebelumnya. "Xuanyan Li," suara agung surga lama menggelegar. "Engkau menciptakan perpecahan kosmos dengan keangkuhanmu. Engkau adalah pengkhianat hukum abadi. Surga tidak akan mengampunimu."
Suara biru lembut dari surga baru membalas. Dia bukan pengkhianat, melainkan pusat dari hukum baru. Dia adalah alasan aku ada. Aku akan memujanya, melindunginya, bahkan jika harus melawan surga lama. Benturan dua suara itu membuat banyak orang pingsan, darah keluar dari telinga dan hidung mereka. Bahkan kultivator tingkat tinggi di kota itu berlutut, tubuh mereka tak sanggup menahan guncangan. Mo Yunzi memeluk tanah, wajahnya pucat pasi. Li, kau benar-benar menantang seluruh kosmos. Apa kau ingin semua ini hancur bersamamu? Xuanyan Li terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan. Namun, ia yakin satu hal, ia tidak mau tunduk. Di tengah kekacauan itu, sosok perempuan dengan jubah hitam turun dari langit. Tatapannya tajam, membawa aura pembantai yang menakutkan. Semua orang mundur ketakutan saat mengenalinya. Itu Qingsha Luo, bisik seseorang. Prajurit dari sekte pembantai surga, apa dia juga datang karena kejadian ini? Qingsha Luo menatap Xuanyan Li lurus, tanpa gentar pada cahaya emas maupun biru. Kau yang menolak surga. Suaranya kasar namun tegas. Xuanyan Li menoleh, menatapnya dengan tatapan keras kepala yang sama. Ya, dan aku tidak menyesal. Senyum tipis muncul di wajah Qingsha Luo. Bagus, dunia ini butuh orang gila seperti kau. Tapi ingat, dengan penolakanmu, kau telah menyalakan api perang yang tidak bisa dipadamkan. Surga lama tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan yang menghantam bumi. Tanah terbelah, gunung di kejauhan runtuh. Semua orang berteriak panik. Namun cahaya biru dari surga baru segera turun, melindungi Xuanyan Li dari kehancuran. Benturan dua energi kosmik itu membuat ruang di sekitar mereka retak seperti kaca. Di tengah kepanikan, Yun Xilian melangkah maju. Rambutnya tergerai, matanya memancarkan cahaya biru yang sama dengan surga baru. Semua orang menatapnya, sadar bahwa dia bukan manusia biasa. Xuanyan Li, katanya dengan lembut, suaranya seperti gema dalam mimpi. Aku adalah utusan surga baru. Aku datang untuk menyertainya, karena eksistensiku ada hanya demi memujamu. Xuanyan Li membeku. Ia menatap gadis itu, bingung dan terhanyut. Memujaku? Aku tidak meminta itu. Yun Xilian tersenyum samar. Tapi itu adalah takdir baru yang lahir dari penolakanmu. Kau telah mengguncang hukum kosmos, dan surga baru adalah jawabannya. Qingsha Luo mendengus, menatap Yun Xilian dengan tatapan sinis. Utusan surga atau bukan, bagiku kau hanya alat. Jika kau ingin melindungi dia, maka buktikan dengan darahmu. Benturan antara surga lama dan surga baru semakin hebat. Langit penuh dengan retakan bercahaya, seolah dunia akan runtuh kapan saja. Orang-orang berlari ke segala arah, namun pusat bencana tetap ada di sekitar Xuanyan Li. Dalam kekacauan itu, Xuanyan Li menggenggam tinjunya. Ia menatap langit yang retak, lalu menatap orang-orang di sekitarnya yang ketakutan. Perlahan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Jika benar aku telah menjadi pusat kekacauan ini, maka aku akan memilih jalanku sendiri. Surga, lama maupun baru, aku tidak akan tunduk pada siapapun. Suara penolakan itu menggema, dan seketika, cahaya ketiga yang asing mulai muncul dari dalam tubuh Xuanyan Li sendiri. Cahaya yang bukan emas, bukan biru, melainkan hitam pekat, bagaikan kehampaan yang bisa menelan segalanya. Semua orang menatapnya dengan ngeri. Yun Xilian terdiam, Qingsha Luo menyipitkan mata, sementara surga lama dan surga baru sama-sama bergetar. Untuk pertama kalinya, bahkan surga tidak bisa memahami apa yang baru saja lahir. Cahaya hitam yang lahir dari tubuh Xuanyan Li menyelimuti seluruh area. Itu bukan aura biasa, bukan energi ilahi, melainkan sesuatu yang tak bisa dipahami, seolah kehampaan yang menolak semua bentuk eksistensi. Surga lama bersuara lantang, kali ini terdengar panik untuk pertama kalinya. Itu kekuatan penolakan murni, hukum yang seharusnya mustahil lahir kembali. Xuanyan Li, engkau menciptakan jurang kehancuran. Surga baru, sosok perempuan bercahaya biru, justru menunduk lebih dalam, seakan semakin kagum. Tidak, ini adalah cahaya penolakan yang sejati, bukan kehancuran, melainkan kelahiran hukum baru. Xuanyan Li, engkau adalah pusat segalanya.
Orang-orang yang menyaksikan sudah tidak mampu lagi berpikir. Banyak dari mereka jatuh bersujud, tidak tahu harus menyembah siapa, surga lama, surga baru, atau justru Xuanyan Li sendiri. Qingsha Luo menatap fenomena itu dengan senyum sinis. Kekacauan yang kau buat lebih indah daripada pembantaian ribuan jiwa. Menolak surga, dan sekarang surga menunduk padamu. Hah, dunia benar-benar jadi gila. Mo Yunzi yang sejak tadi ketakutan, kini mulai merasakan campuran rasa iri dan takut. Ia berbisik dengan suara gemetar. Li, kenapa kau? Kenapa harus kau yang dipilih atau ditolak oleh surga? Xuanyan Li sendiri merasakan kekuatan hitam itu menderu dalam dirinya, seolah segala aturan dunia tidak lagi bisa mengikatnya. Ia menatap tangannya, melihat cahaya hitam melingkari jemarinya. Ini, apa sebenarnya aku? Tiba-tiba, retakan langit melebar, dan dari dalamnya muncul seekor naga raksasa yang seluruh tubuhnya terbuat dari kegelapan hampa. Sisiknya bukan berkilau, melainkan seakan menghapus cahaya di sekitarnya. Astaga, itu naga hampa. Jerit seorang kultivator tua. Makhluk purba yang pernah menolak surga jutaan tahun lalu, bukankah ia telah punah? Suara menggelegar keluar dari mulut naga itu, namun bukan suara biasa, melainkan resonansi yang menusuk langsung ke dalam jiwa setiap orang. Manusia yang menolak surga akhirnya lahir kembali. Xuanyan Li menatap naga itu dengan waspada. Kau, siapa kau? Naga itu melingkarkan tubuhnya di langit yang sudah hancur. Aku adalah Konglong Chi, naga hampa yang pernah menentang surga. Aku kalah, tubuhku dihancurkan, tapi kehampaan tak bisa dibunuh. Kini aku melihat dirimu, pewaris penolakan. Ikuti aku, dan kita akan merobohkan seluruh tatanan kosmos. Surga lama meraung dengan cahaya emasnya. Konglong Chi, pengkhianat kosmos, engkau kembali hanya untuk menghancurkan segalanya. Surga baru tetap diam, hanya menatap Xuanyan Li seolah menunggu jawabannya. Yun Shilian, utusan surga baru, menatap Lia dengan tatapan penuh harap, seakan ingin mengatakan, jangan ikut naga itu. Mo Yunji berteriak, Li, jangan percaya. Naga itu musuh semua makhluk hidup, ia hanya ingin menjeratmu. Tapi Qingsha Luo justru tertawa keras. Hahaha, hebat. Kalau kau benar-benar ikut naga itu, dunia ini akan terbakar dengan cara paling indah. Xuanyan Li berdiri di tengah semua pandangan yang bertentangan. Surga lama ingin menghancurkannya. Surga baru ingin memujanya. Naga hampa ingin menjadikannya pewaris. Sahabatnya ingin menyelamatkannya. Dan Qingsha Luo justru mendukung kekacauan. Dadanya berdegup keras. Ia merasa setiap pilihan adalah jerat. Dengan suara berat, ia berkata, aku tidak memilih satupun. Langit mendadak terdiam. Semua suara berhenti, bahkan naga raksasa itu terkejut. Xuanyan Li melanjutkan dengan tatapan penuh perlawanan. Aku menolak surga lama, aku menolak surga baru, dan aku juga menolak kau naga hampa. Aku bukan pewaris siapapun, aku adalah diriku sendiri. Jalan ini hanya jalanku. Sekali lagi, kekuatan hitam dalam tubuhnya melonjak semakin kuat, semakin liar, hingga retakan kosmos melebar. Untuk pertama kalinya, hukum dunia bergetar bukan karena surga, melainkan karena penolakan seorang manusia. Yun Shilian menatapnya dengan mata membesar, Qingsha Luo terkekeh puas. Mo Yunji hampir menangis ketakutan, dan Konglong Chi, sang naga hampa, justru tertawa menggelegar. Hahaha, bagus, sangat bagus. Kau bahkan berani menolak aku. Itulah yang membuatmu layak. Jalanmu akan membawa kehancuran atau kebebasan mutlak. Xuanyan Li berdiri tegak, aura hitam mengalir di sekelilingnya. Kalau dunia tidak bisa menanggung penolakanku, maka biar dunia ini hancur. Langit yang telah hancur kini benar-benar runtuh. Retakan kosmos melebar, seakan realitas itu sendiri tidak mampu menahan keberadaan Xuanyan Li yang menolak segalanya. Cahaya emas dari surga lama dan cahaya biru dari surga baru beradu, namun keduanya sama-sama terdesak oleh aura hitam yang terus mengembang dari tubuh Li. Surga lama meraung, suaranya kini bukan lagi agung, melainkan penuh amarah dan rasa takut. Manusia hina, penolakanmu bukan kebebasan, melainkan racun yang akan menghancurkan segalanya. Engkau akan menyeret seluruh kosmos ke jurang kehancuran. Surga baru justru bersujud lebih dalam.
Sosok perempuan bercahaya biru itu menatap Xuanyan Li dengan tatapan penuh pengabdian. Tidak, penolakanmu adalah hukum baru. Aku diciptakan untuk memujamu. Jika engkau menolak, maka aku akan tetap mengikutimu sebagai bayangan. Ucapan itu membuat semua orang membeku. Surga baru, yang seharusnya menjadi hukum abadi, kini tunduk seperti pengikut fanatik. Bahkan King Shaluo yang biasanya sinis sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa puas. Hah, bahkan surga pun jadi pengikutmu. Dunia benar-benar sudah gila. Mo Yunji, sahabat lama Li, wajahnya semakin pucat. Ia berbisik dengan suara penuh kecemasan. Kalau surga lama melawan, surga baru memuja, dan kau menolak keduanya, maka dunia ini tidak akan punya pijakan lagi. Li, kau bisa jadi bencana yang lebih menakutkan daripada iblis. Xuanyan Li menatap ke atas, sorot matanya dingin. Aku tidak peduli. Surga tidak pernah peduli padaku. Jika penolakanku membawa kehancuran, biarlah. Aku lebih memilih itu daripada tunduk. Retakan langit makin melebar, dan dari dalamnya, cahaya emas surga lama berubah menjadi tombak-tombak ilahi yang mengarah langsung pada Xuanyan Li. Ribuan tombak emas meluncur, setiap satunya cukup untuk menghancurkan benua. Namun, sebelum menyentuh tubuhnya, aura hitam penolakan menyelimuti Li, menolak semua serangan itu. Tombak-tombak emas runtuh menjadi debu sebelum sempat mendekat. Dunia gemetar menyaksikan hukum surga sendiri ditolak oleh seorang manusia. Yun Shilian, sang utusan surga baru, melangkah maju. Cahaya biru di matanya berkilau. Li, aku lahir hanya karena penolakanmu. Jika engkau menolak aku, maka keberadaanku pun tidak berarti. Namun, meski begitu, aku akan tetap di sisimu. Karena bahkan bayanganmu pun lebih berharga daripada surga itu sendiri. Xuanyan Li memandang gadis itu sekilas, lalu memalingkan wajah. Aku tidak butuh pemujaan. Jika kau ingin mengikuti, itu pilihanmu. Tapi aku tidak akan menjadi Tuhan bagi siapapun. Suasana makin mencekam ketika Kong Long Chi, naga hampa, kembali membuka mulutnya. Hahaha, menolak segalanya, bahkan pujian surga baru. Xuanyan Li, kau benar-benar pewaris yang lebih gila dariku. Dunia ini akan runtuh karena keberadaanmu. Aku menantikan saat itu. Surga lama semakin marah. Cahaya emasnya bergetar, dan kali ini ia menurunkan avatar ilahinya. Dari retakan langit muncul sosok raksasa berjubah emas, bermata api, dengan tangan yang memegang roda hukum kosmos. Semua orang berlutut dalam ketakutan. Xuanyan Li, suara avatar itu menggelegar. Engkau telah melanggar batas. Jika kau tidak tunduk, maka aku akan menghapusmu dari keberadaan. Xuanyan Li menatap sosok itu dengan mata dingin. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena penolakannya semakin kuat. Aku sudah bilang, aku menolak. Begitu kata itu keluar, roda hukum kosmos yang dipegang avatar emas itu retak. Para kultivator yang menyaksikan menjerit ketakutan, karena hukum yang selama ini mereka andalkan untuk kultivasi mulai runtuh di depan mata mereka. King Shaluo tersenyum lebar, matanya berkilau liar. Hahaha, dunia ini akan terbakar. Aku tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihat semua ini hancur. Mo Yunji menatap Xuanyan Li dengan mata berkaca-kaca. Li, kau tidak lagi manusia biasa. Kau bukan sahabatku yang dulu. Kau adalah penolak dunia ini. Xuanyan Li hanya berdiri diam, aura hitam semakin melingkupinya. Cahaya emas surga lama dan cahaya biru surga baru sama-sama bergetar, seakan keduanya tidak lagi punya kendali atas dunia. Dan di tengah kekacauan itu, Xuanyan Li tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Jika benar dunia ini tak bisa menanggungku, maka biar aku yang menciptakan dunia baru dengan penolakanku. Langit kembali retak, dan sebuah celah hitam terbuka, seakan dunia baru sedang menunggu untuk lahir. Celah hitam yang terbuka di langit berputar seperti pusaran kosmos, menelan cahaya emas, surga lama, dan biru surga baru sekaligus. Dari dalamnya terdengar suara-suara asing, jeritan, bisikan, bahkan nyanyian yang tidak bisa dimengerti oleh manusia biasa. Xuanyan Li berdiri tegak di bawahnya, aura hitam penolakannya melingkar semakin pekat. Setiap detak jantungnya membuat celah itu semakin lebar, seakan jiwanya sendiri adalah pemicu lahirnya dunia baru.
Para penduduk kota Qianye menangis, banyak yang pingsan. Sebagian besar berusaha kabur. Namun kemanapun mereka lari, langit tetap retak dan semua jalan tertutup oleh aura kosmik. Surga lama meraung dengan suara yang penuh murka. Bodoh, engkau tidak tahu apa yang kau lakukan. Celah itu adalah pintu ke jurang tak terkendali. Engkau akan memanggil entitas-entitas yang bahkan surga tidak mampu menahan. Surga baru justru menunduk lebih rendah. Suaranya lembut namun penuh kekaguman. Mereka datang, makhluk-makhluk yang bahkan surga tidak pernah sentuh. Semua karena penolakanmu. Xuanyan Li. Konglong Chi, sang naga hampa, menatap celah itu dengan mata penuh api kehampaan. Hahaha, bagus. Pintu ke kehampaan sejati akhirnya terbuka. Dunia ini akan melihat apa arti kebebasan yang sejati. Dari celah itu, keluar tangan raksasa berwarna perak yang dipenuhi pola bintang. Tangan itu begitu besar hingga menutupi setengah langit. Dengan sekali gerak, gunung di kejauhan hancur lebur. Semua orang berteriak ngeri. Itu makhluk dari alam bintang purba. Mereka sudah lama dikurung oleh hukum surga lama. Tak lama, bayangan lain muncul. Seekor burung raksasa dengan bulu yang terbuat dari api hitam keluar dari celah, mengepakkan sayapnya hingga lautan di utara mendidih. Setiap bulunya membawa kehancuran. Xuanyan Lie menatap makhluk-makhluk itu tanpa gentar. Anehnya, mereka tidak menyerangnya. Sebaliknya, mata raksasa, bintang dan burung api hitam itu menunduk padanya, seakan mengakui sesuatu dalam dirinya. Qing Shaluo tertawa puas. Lihat, bahkan makhluk purba pun tunduk padamu. Kau bukan lagi manusia, Li. Kau adalah pusat dari segala penolakan, penguasa kehampaan. Mo Yunji berlutut, wajahnya penuh ketakutan. Tidak, ini salah, ini salah. Kau sudah memanggil bencana yang tak bisa dihentikan, Li. Dunia akan berakhir hanya karena keangkuhanmu. Xuanyan Li menatap sahabat lamanya itu dengan dingin. Aku tidak peduli pada akhir dunia yang diatur surga. Jika kehancuran datang, maka biar kehancuran itu lahir dari pilihanku, bukan dari hukum yang mengikat. Yun Shilian berjalan mendekat, cahaya biru dari tubuhnya semakin pudar seiring pengaruh aura hitam Li. Ia menatapnya dengan tatapan campuran kagum dan takut. Aku, bahkan aku, utusan surga baru, hampir lenyap oleh kekuatanmu. Xuanyan Li, kau benar-benar menjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh surga. Avatar emas surga lama mengangkat roda hukum kosmosnya yang sudah retak. Dengan putus asa, ia mencoba menutup celah hitam itu, tapi aura penolakan Li menolaknya. Roda itu hancur berkeping-keping dan teriakan surga lama bergema. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Namun sudah terlambat. Celah semakin besar dan dari dalamnya muncul sebuah suara dalam yang dingin. Manusia, penolak, engkau telah memanggil kami. Engkau bukan Tuhan, bukan dewa, bukan naga, tapi engkau adalah pusat yang tidak terikat. Kami datang demi penolakanmu. Xuanyan Lie menatap ke dalam celah itu, matanya berkilau oleh cahaya hitam. Kalau begitu, jadilah saksi. Dunia ini akan aku bentuk dengan penolakanku. Celah itu menyala dan seluruh alam mulai merasakan getarannya. Surga lama bergetar ketakutan. Surga baru menunduk penuh pengabdian dan makhluk-makhluk purba mulai turun satu persatu. Dan pada saat itulah Xuanyan Li sadar bahwa penolakannya tidak hanya memicu lahirnya surga baru, tapi juga membangkitkan entitas-entitas yang selama ini terhapus dari sejarah kosmos. Dunia benar-benar telah memasuki era kehampaan. Langit di atas Qianye kini tak lagi menyerupai langit. Retakan kosmos memancarkan cahaya gelap, bintang-bintang yang asing, dan bentuk-bentuk yang tak bisa dipahami oleh mata manusia. Dari celah hitam itu, makhluk-makhluk purba terus bermunculan, satu demi satu. Burung api hitam mengepakkan sayapnya sekali, dan seluruh danau di selatan menguap dalam sekejap. Namun ia tidak menyerang manusia, melainkan menundukkan kepala pada Xuanyan Li, seolah mengakui kekuasaannya. Raksasa bertangan perak menegakkan tubuhnya hingga menutupi cakrawala. Dengan suara berat, ia berkata, "Engkau yang menolak hukum, engkau yang memutus takdir, engkau adalah poros baru. Kami yang terhapus datang kembali untuk bernaung di bawah penolakanmu." Kata-kata itu membuat semua orang membeku.
Para kultivator berteriak panik, sebagian menyembah Xuanyan Li, sebagian lagi lari ketakutan. Kota Qianye yang kecil kini menjadi pusat guncangan seluruh dunia. Xuanyan Li menatap makhluk-makhluk itu dengan wajah tenang, meski dalam dadanya ada pergolakan hebat. Aku tidak pernah meminta kalian datang. Aku tidak berniat menjadi pusat apapun. Aku hanya menolak. Makhluk purba lainnya mulai muncul. Seekor ular berkepala 9 dengan mata hijau api, sosok wanita raksasa yang tubuhnya separuh bayangan, dan kawanan serigala raksasa dengan bulu seputih bulan. Mereka semua mengelilingi Li tidak sebagai musuh, tapi sebagai pengikut. Surga lama bergetar. Avatar emasnya yang sudah penuh retakan menatap Xuanyan Li dengan kebencian mendalam. Engkau telah memanggil bencana dari zaman terlarang. Mereka bukan sekutu, mereka adalah racun yang akan menghancurkan dunia. Xuanyan Li, engkau akan menjadi asal mula kiamat. Surga baru, sebaliknya, hanya menunduk. Yun Shilian, utusan surga baru, berbisik dengan suara lemah. Bahkan aku tidak mampu memahami jalanmu, tapi jika ini penolakanmu, maka surga baru akan tetap memujamu, meski dunia runtuh. Qing Shaluo tertawa puas, pedangnya bergetar karena gairah bertarung. Hahaha, ini lebih indah dari semua pembantaian yang pernah kulakukan. Surga runtuh, makhluk purba tunduk. Li, kau benar-benar gila, dan aku suka itu. Mo Yunji menatap sahabat lamanya itu dengan wajah hancur. Li, berhenti, tolong, berhenti. Kau sudah bukan manusia, kau adalah pusat kekacauan. Dunia ini akan hancur bersamamu. Xuanyan Li menoleh sekilas padanya. Zi, dunia ini sudah busuk sejak awal. Surga hanya menipu kita dengan hukum palsu. Aku tidak pernah ingin dihormati, aku hanya ingin bebas. Jika kebebasan harus menolak segalanya, maka aku akan menolak meski dunia runtuh. Raksasa bertangan perak mengangkat tangannya, menunjuk avatar surga lama. Engkau yang mengikat kami selama jutaan tahun, waktumu sudah habis. Penolak kami telah lahir dan hukummu runtuh. Surga lama meraung melawan dengan cahaya emas yang tersisa. Namun tombak emas yang ia lepaskan kembali ditolak oleh aura hitam Li, hancur bahkan sebelum sempat mengenai. Naga hampa, Kong Long Chi mengibaskan tubuhnya, tertawa keras. Lihatlah, bahkan surga sendiri tidak bisa melawannya lagi. Xuanyan Li, penolak segalanya, telah membuka jalan menuju kehampaan sejati. Namun Xuanyan Li menggeram, matanya penuh amarah. Diam, aku tidak akan jadi boneka kalian, surga lama, surga baru, bahkan kau naga hampa. Aku bukan pusat yang kalian puja atau musuh yang kalian benci, aku hanya aku. Aura hitamnya semakin liar, menolak cahaya, menolak api, bahkan menolak keberadaan suara. Seketika, dunia sekitar menjadi hening, seakan penolakannya telah menyingkirkan konsep bunyi itu sendiri. Para makhluk purba yang muncul menunduk lebih dalam, seolah keheningan itu adalah hukum baru. Surga lama retak semakin parah, surga baru semakin samar, dan bahkan Kong Long Chi menatap Li dengan rasa hormat bercampur puas. Di tengah keheningan itu, Xuanyan Li berbisik pada dirinya sendiri. Jika dunia tak bisa menampungku, maka aku akan menolak dunia itu juga. Dan sekali lagi, langit retak lebih lebar. Kali ini tidak hanya membuka celah, tapi melahirkan kilatan cahaya asing. Benih sebuah dunia baru yang lahir dari penolakan murni. Seluruh daratan bumi Shu bergetar. Sekte-sekte besar yang selama ribuan tahun tunduk pada hukum surga lama, kini gemetar kebingungan. Mereka melihat cahaya asing di langit, benih dunia baru yang berputar liar, lahir bukan dari restu surga, melainkan dari penolakan seorang manusia. Di kota Qianye, rakyat biasa sujud ketakutan. Sebagian menyembah Xuanyan Li sebagai dewa baru. Sebagian berusaha lari ke pegunungan, merasa kiamat sudah datang. Di istana dinasti Jinghan, Kaisar Jinghan berdiri di atas menara emas, menatap retakan kosmos. Benih dunia baru, tanpa izin surga. Jika ini berkembang, seluruh garis nasib bangsa-bangsa akan bergeser. Kirim semua pasukan elit, tangkap Xuanyan Li, hidup atau mati. Namun para menteri gemetar. Baginda, bagaimana mungkin kita melawan dia yang bahkan surga sendiri tidak mampu menaklukkan? Sang kaisar menggertakkan giginya.
Kalau tidak melawan, maka nasib kita akan ditelan dunia barunya. Di Sekte Pedang Langit Timur, suara dentingan pedang berkumandang. Para tetua berunding, mata mereka merah karena resah. Pedang hanya bisa menembus hukum karena surga mengizinkannya. Jika hukum surga runtuh, pedang kita menjadi besi biasa. Seorang tetua muda bangkit. Maka kita harus membunuh dia agar hukum lama tetap berdiri. Tetapi tetua lain menahan, jika surga sendiri gagal, apa pedang kita cukup tajam? Di lembah terdalam Laut Barat, bangsa naga kuno menggeliat. Naga perunggu, Cinglong Mo, mengeram lirih. Kami naga pernah diikat surga. Kini ada yang menolak segalanya, bahkan mencipta dunia sendiri. Apakah ini saatnya kami berpihak? Sementara itu, Xuanyan Li hanya duduk di tengah reruntuhan kianya, tenang. Makhluk-makhluk purba berlutut di sekelilingnya, seakan ia adalah pusat jagat baru. Namun matanya tetap kosong, tidak ada kebanggaan, hanya kesepian. Mo Yunji mendekat dengan langkah gemetar. Li, lihat sekelilingmu. Kau sudah jadi pusat pertempuran kosmos. Sekte-sekte, kerajaan, bahkan bangsa purba akan datang padamu. Kau akan ditarik, dimusuhi, dipuja. Kau tidak bisa lagi bebas. Xuanyan Li memejamkan mata. Zi, aku tidak ingin semua ini. Aku hanya ingin menolak rantai yang membelenggu. Tapi kini semua datang padaku, ingin menjadikanku tiang penyangga dunia baru. Qingsha Luo tertawa keras, pedangnya menunjuk langit. Hahaha, biarkan mereka datang. Aku ingin lihat bagaimana sekte-sekte arogan itu gemetar ketika menghadapi penolak segalanya. Perang kosmos akhirnya dimulai. Surga lama meraung, meski tubuh avatarnya sudah penuh retakan. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan keseimbangan. Semua makhluk akan kupaksa kembali tunduk. Namun suaranya terdengar hampa, tak lagi sekuat dulu. Surga baru samar bagai kabut, berbisik lembut. Engkau yang menolak, kami akan melindungi. Tapi dunia lama tidak akan menyerah begitu saja. Bersiaplah, Xuanyan Li, karena semua akan menumpahkan darah demi dunia mereka. Di puncak Gunung Xuanming, sekte kegelapan bersorak, memuja nama Xuanyan Li. Mereka melihat dalam dirinya pintu menuju kehancuran total, sesuatu yang selalu mereka dambakan. Namun di sisi lain, sekte penyembah cahaya bersatu menyatakan bahwa Xuanyan Li adalah iblis terbesar sepanjang sejarah, yang harus disegel bahkan jika dunia hancur bersamanya. Benih dunia baru terus berputar di atas langit kianya. Dari dalamnya terdengar gema aneh, seperti nyanyian bintang yang belum lahir. Setiap gema itu meretakkan hukum lama sedikit demi sedikit, membuat seluruh kultivator merasa dasar kekuatan mereka terguncang. Mo Yunji menggenggam pedangnya erat, air matanya jatuh tanpa henti. Li, aku tidak bisa meninggalkanmu, tapi aku juga tidak bisa membiarkan dunia jatuh ke dalam kekacauan ini. Xuanyan Li membuka mata, menatap sahabat lamanya. Kalau kau ingin menebasku, maka tebaslah, Zi. Tapi ketahuilah, pedangmu hanya akan menebas kebebasanku, bukan takdirku. Dan tepat ketika kata-kata itu bergema, pasukan pertama dari dinasti Jinghan tiba di gerbang kota Qianye. Ribuan bendera berkibar, ribuan prajurit dengan wajah pucat tapi nekat berbaris. Xuanyan Li berdiri, auranya bergetar dan dunia terasa berhenti. Baiklah, mari lihat berapa banyak yang berani menolak penolakanku. Pasukan dinasti Jinghan mengepung kota Qianye. Tombak-tombak spiritual mereka diarahkan ke langit, bendera hitam emas berkibar menutup matahari. Dari menara perintah, Jenderal Yuan Heshan berteriak lantang. Hari ini, demi surga lama, demi keseimbangan dunia, kita akan membinasakan pengkhianat Xuanyan Li. Suara itu bergema ke seluruh kota. Rakyat yang tersisa bersembunyi di rumah-rumah runtuh, gemetar ketakutan. Ada yang berdoa, ada yang berkhianat, ada pula yang malah berlutut ke arah Xuanyan Li memohon perlindungan. Xuanyan Li berdiri di tengah alun-alun, tubuhnya biasa saja. Pakaian compang-camping, namun auranya membuat ribuan tombak tak berani menusuk lebih jauh. Matanya menatap ke depan tanpa gentar, seakan pasukan di hadapannya hanyalah ombak kecil yang tak bisa menyentuh karangnya. Mo Yunji menggenggam pedangnya. Dia berdiri di sisi Xuanyan Li, hatinya terbelah dua. Di satu sisi, dia adalah sahabat yang setia. Di sisi lain, dia mendengar bisikan surga lama yang menawarkan keselamatan dunia bila ia sendiri menghabisi Li,
King Shaluo malah tertawa gila. Hahaha, lihat mereka, puluhan ribu manusia melawan satu orang. Apakah ini keadilan surga kalian? Kalau begitu, biar aku tebas dulu pasukan pengecut ini. Pedangnya terangkat, sekali tebasan, ribuan bayangan pedang meledak ke barisan depan. Darah dan debu berhamburan, pasukan Jinghan terhuyung-huyung. Namun gendang perang tetap dipukul, semangat prajurit dipaksa bangkit meski jiwa mereka ketakutan. Tiba-tiba, cahaya putih turun dari langit. 3 tetua sekte cahaya ilahi muncul, mengenakan jubah suci dengan simbol bintang menyala. Salah satu dari mereka menunjuk Xuanyan Li. Kau adalah iblis besar. Kau bukan hanya menolak surga, kau ingin menggantinya. Hari ini kami akan menyucikan dunia dengan tubuhmu sebagai korban. Xuanyan Li menoleh, wajahnya tetap datar. Iblis? Kalau menolak belenggu disebut iblis, maka aku akan menjadi iblis terbesar sepanjang sejarah. Tetua itu murka, dan dari tangannya lahir cahaya menyilaukan, berubah menjadi tombak cahaya raksasa yang menusuk ke arah Xuanyan Li. Langit terbelah, bumi terhancur, rakyat berteriak histeris. Namun ketika tombak itu hanya tinggal beberapa langkah dari tubuhnya, Xuanyan Li mengangkat tangan perlahan. Dengan satu genggaman ringan, tombak cahaya itu hancur bagai pasir, serpihannya jatuh tak berdaya. Pasukan yang menyaksikan itu terdiam serempak. Mereka sadar, serangan penuh tenaga surga lama dari sekte cahaya terkuat dihancurkan hanya dengan gerakan satu tangan. Mo Yunji hampir menjatuhkan pedangnya. Ia sadar, Li bukan lagi manusia biasa, bukan lagi sekadar penolak surga. Dia sudah mulai berubah menjadi pusat kekuatan baru yang melampaui batas. Surga lama meraung marah, suara petir mengguncang awan. Xuanyan Li, jangan pikir kau bisa menghapusku begitu saja. Aku akan meminjam tangan semua makhluk untuk menghabisimu. Langit terbuka, ribuan sinar api surgawi turun, membakar pasukan Jinghan maupun rakyat biasa. Tidak peduli musuh atau sahabat, semua dianggap alat untuk menghancurkan Xuanyan Li. Pasukan menjerit, rakyat terbakar, dunia menjadi ladang penyiksaan. Namun Xuanyan Li hanya mendongak. Dengan sekali injakan, alun-alun hancur, dan sebuah dinding cahaya lahir dari benih dunia barunya, menahan api surga lama. Api itu lenyap, seakan tak pernah ada. Sementara benih dunia berputar lebih cepat, memancarkan nyanyian kosmik yang membuat para kultivator berlutut, telinga mereka dipenuhi suara asing yang menusuk jiwa. King Shaluo menatap dengan mata melebar. Li, kau benar-benar membuat dunia sendiri? Xuanyan Li tidak menjawab. Ia hanya berdiri, tubuhnya memancarkan ketenangan dingin. Tatapan matanya tajam, menembus ribuan pasukan. Jika surga lama ingin meminjam semua makhluk untuk membunuhku, mulai saat ini, hanya yang benar-benar bebas yang bisa berjalan di sisiku. Kata-kata itu menusuk hati semua orang. Sebagian prajurit meletakkan senjata dan berlutut, sebagian tetap maju karena dipaksa oleh sumpah dan rantai karma. Namun satu hal jelas, perang kosmos baru saja dimulai, dan dunia lama mulai retak semakin dalam. Malam tiba, namun langit di atas kota Qianye tidak lagi gelap. Benih dunia Xuanyan Li memancarkan cahaya samar, seperti fajar yang lahir terlalu dini. Para kultivator yang berlutut di tanah merasakan getaran aneh di tubuh mereka, seolah setiap helaan napas tersambung dengan hukum baru yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Sekte-sekte besar yang datang untuk menghancurkan Li mulai goyah. Dari balik bayang-bayang, para tetua saling melirik. Apakah kau juga merasakannya? Hukum spiritual di sekeliling tubuhku menolak ikatan surga lama. Tetua lain menggertakkan gigi. Sial. Jika benih itu tumbuh, semua sumpah, kontrak, dan jalur dao kita yang terikat pada surga lama akan runtuh. Kita akan kehilangan segalanya. Namun di saat ketakutan itu merambat, muncul pula godaan yang lebih besar. Beberapa kultivator muda berbisik dengan wajah penuh gairah. Kalau kita meninggalkan surga lama dan bersujud pada Xuanyan Li sekarang, bukankah kita akan menjadi pionir surga baru? Tempat kita akan lebih tinggi dari siapapun. Kata-kata itu beredar seperti racun. Dalam satu malam, sekutu surga lama mulai retak. Ada yang ingin tetap setia, ada yang mulai tergoda, dan ada yang ingin diam-diam menunggu siapa yang menang agar bisa berbalik dengan selamat. Xuanyan Li berdiri di pusat kota, matanya tertutup.
ia mendengarkan nyanyian aneh dari benih dunia yang berputar dalam tubuhnya. Suara itu seperti 1000 lidah asing, berbicara dalam harmoni, menciptakan hukum baru. Di dalam kesadarannya, ia melihat pohon raksasa bercahaya tumbuh di tengah kehampaan. Dari cabang-cabangnya meneteskan bintang, dari akarnya mengalir sungai-sungai kosmos. Setiap helai daun adalah hukum baru yang menolak hukum lama. Namun, bersama pertumbuhan itu, tubuhnya pun retak. Urat nadi terbakar, darahnya mengalir keluar sebagai kilauan perak. Seolah tubuh fana tak mampu menahan lahirnya sebuah dunia baru. Mo Yun-ji melihatnya dengan hati tercekik. Lee, kau benar-benar rela mengorbankan tubuhmu untuk menumbuhkan dunia ini? Apa kau tidak takut akan hancur sebelum benih itu sempurna? Xuanyan Li membuka matanya. Di dalamnya, kilatan dua kosmos saling bertabrakan. Aku lebih takut membiarkan surga lama tetap berkuasa. Jika aku harus runtuh, maka biarlah tubuhku menjadi pondasi surga baru. Qingsha Luo tertawa parau, darahnya masih menetes dari pertempuran sebelumnya. Kau gila, Li, tapi aku akan ikut gila bersamamu. Jika kau tumbang, maka aku yang akan menebas surga lama sampai kepalanya hilang. Di luar tembok, dinasti Jinghan mulai kacau. Sebagian jenderal diam-diam memerintahkan pasukannya mundur. Mereka tak sanggup lagi berperang melawan sesuatu yang bukan manusia. Namun ada pula yang justru semakin fanatik, percaya bahwa membunuh Li adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan dunia. Ketika fajar palsu dari benih dunia semakin terang, surga lama kembali menurunkan suara. Kali ini bukan petir, melainkan ratapan panjang. Makhluk kecil, kau benar-benar ingin menggantikanku? Maka aku akan memberimu lawan yang tak bisa kau tolak. Langit robek, dan dari celah itu jatuhlah ribuan bayangan malaikat baja, tubuh mereka dipenuhi ukiran hukum surga lama. Setiap langkah mereka menghancurkan tanah, setiap ayunan pedang membelah udara menjadi jurang. Para kultivator yang masih setia pada surga lama bersorak, tapi segera kaget saat menyadari sebagian malaikat baja itu juga menebas mereka tanpa pandang bulu. Surga lama tidak peduli siapa musuh dan siapa kawan, semua hanyalah alat sekali pakai. Mo Yun-ji menggertakkan gigi. Ia ingin berlari menahan serangan malaikat, tapi tangannya bergetar. Suara halus dari surga lama terus menggoda di telinganya. Zi, jika kau menusukkan pedangmu ke tubuh Li sekarang, aku akan menjadikanmu penguasa abadi di bawah surga lama. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Matanya menatap punggung Xuanyan Li yang tegak, tubuhnya bersinar bagai mercusuar di tengah kehancuran. Antara godaan dan kesetiaan, jiwanya robek menjadi dua. Sementara itu, Xuanyan Li mengangkat tangannya ke arah malaikat baja yang berjatuhan. Dari benih dunia, keluar hukum pertama yang lahir, tidak ada rantai yang kekal. Begitu hukum itu terucap, ribuan malaikat baja meledak, tubuh mereka terbelah, ukiran hukum surga lama di tubuh mereka hancur bagai debu yang tertiup angin. Para kultivator terdiam. Mereka sadar, Xuanyan Li baru saja menciptakan hukum baru yang benar-benar meniadakan belenggu surga lama. Dunia bergetar dan pilihan pun semakin jelas, ikut bersama kebebasan yang belum pasti, atau tetap terikat pada surga lama yang semakin kejam. Langit dan bumi bergetar, dan di balik cahaya benih dunia tampak bayangan samar, seakan wujud surga. Baru mulai mengambil bentuk. Langit kiannya memantulkan cahaya yang tidak berasal dari matahari. Sebuah kubah cahaya raksasa melingkupi seluruh kota, membentuk lorong antara dunia fana dengan sesuatu yang jauh lebih luas. Benih dunia Xuanyan Li yang sebelumnya hanya berupa inti cahaya berdenyut, kini mulai merekah. Dari inti itu muncul serpihan-serpihan daratan bercahaya, melayang di udara. Sungai-sungai kristal mengalir menuruni tepiannya, jatuh sebagai hujan yang berkilauan. Tidak ada yang tahu apakah itu air, energi murni, atau hukum baru. Namun setiap tetes yang mengenai kulit membuat tubuh manusia bergetar seakan terbebas dari beban lama. Qingsha Luo mendongak dengan mata berbinar. Apakah ini dunia baru yang kau ciptakan, Li? Xuanyan Li berdiri dengan tubuh berlumur darah. Retakan semakin banyak muncul di kulitnya, namun matanya memancarkan cahaya yang teguh. Bukan aku yang menciptakan, melainkan dunia itu sendiri yang menolak untuk ditindas lebih lama. Aku hanya pintunya.
Sekte-sekte besar yang awalnya datang untuk membunuh, kini terpecah. Sebagian tetua berlutut, merasakan kebebasan yang tak pernah mereka bayangkan. Sumpah-sumpah dao mereka yang tadinya diikat surga lama, hancur dalam sekejap. Mereka menangis, merasa seperti terlahir kembali. Namun sebagian lainnya justru ketakutan. Tidak, jika hukum lama runtuh, berarti semua fondasi kultivasi kita lenyap. Kita akan kembali jadi manusia lemah tanpa arah. Mereka mundur, sebagian bahkan nekat menyerang Xuanyan Li agar segalanya kembali ke ketertiban semula. Mo Yunji menatap pemandangan itu dengan jantung berdegup kencang. Suara surga lama masih berbisik di telinganya. Tusuk dia, akhiri semuanya. Kau akan jadi pemimpin abadi umat manusia. Tapi bersamaan dengan itu, dari surga baru terdengar suara lain, jauh lebih lembut. Jadilah saksi, bukan pengkhianat. Dunia baru ini butuh penjaga, bukan penguasa. Keringat dingin mengalir di keningnya. Tangannya meremas gagang pedang hingga berdarah. Sementara itu, malaikat baja yang tersisa bangkit sekali lagi, meski hukum baru sudah melumpuhkan mereka. Namun kali ini, Xuanyan Li tidak bergerak. Daratan bercahaya yang melayang di udara mulai berputar. Dan dari dalamnya muncul makhluk-makhluk aneh, bukan manusia, bukan roh, melainkan entitas transparan dengan tubuh berbentuk bayangan bintang. Makhluk-makhluk itu menyerang malaikat baja tanpa ragu. Dengan satu sentuhan, hukum surga lama yang terukir di tubuh para malaikat langsung terhapus. Para kultivator yang menyaksikan ternganga. Makhluk apa itu? Mereka berasal dari dunia yang Li ciptakan. Qing Shaluo tertawa keras. Hahaha. Surga lama mengirim malaikatnya, surga baru pun melahirkan penjaganya sendiri. Ketika pertempuran memanas, Xuanyan Li hampir jatuh berlutut. Setiap kali dunia baru tumbuh, tubuhnya kehilangan bagian vital. Darahnya kini tidak merah, melainkan berwarna perak bercahaya, menetes ke tanah dan membentuk bunga-bunga kristal yang aneh. Mo Yunji melompat menahan tubuhnya. Kau akan mati kalau memaksakan diri seperti ini. Dunia baru belum stabil, kau harus berhenti. Namun Lia menatapnya dengan senyum tipis. Mati bukan masalah, yang kutakuti hanya jika tidak ada yang berani menolak surga lama. Kalau aku runtuh, kau harus jadi saksi. Jangan biarkan dunia baru ini padam. Kata-kata itu menusuk hati Ji lebih dalam daripada pedang manapun. Di seberang medan perang, suara surga lama menggema lagi, kali ini penuh amarah. Makhluk kecil, kau benar-benar ingin melahirkan kekacauan? Kalau begitu, biarlah aku ciptakan surga. Baru juga, namun tanpa cacat, tanpa kebebasan, tanpa pengkhianatan. Langit robek sekali lagi, dan dari sana muncullah kubah cahaya kedua, berwarna hitam pekat. Daratan baru yang lahir di dalamnya kering, penuh jurang api, dengan menara-menara logam menjulang tinggi. Itu adalah versi tandingan, dunia buatan surga lama untuk menyaingi benih Xuanyan Li, para kultivator terperangah. Kini, di langit ada dua dunia baru yang tumbuh berdampingan. Satu penuh cahaya dan kebebasan. Satu lagi penuh keteraturan dingin dan kegelapan. Dua surga, bisik seorang tetua dengan suara gemetar. Di tengah benturan itu, Xuanyan Li mengangkat tangan sekali lagi, menatap kubah hitam dengan tatapan penuh tekad. Kalau begitu, biar dunia ini memilih sendiri. Apakah mereka ingin surga yang lahir dari belenggu atau surga yang lahir dari luka? Dua kubah cahaya menggantung di langit, seperti mata raksasa yang saling menatap penuh kebencian. Dari kubah putih keperakan lahir daratan bercahaya Xuanyan Li. Sementara dari kubah hitam pekat, surga lama melahirkan dunia besi penuh bara. Energi keduanya saling bertabrakan, memicu badai hukum yang menyapu kiannya. Gunung runtuh, sungai terbelah, dan langit dipenuhi retakan. Dunia fana yang sudah ringkih hampir tak mampu menanggung benturan dua surga. Orang-orang berteriak. Sebagian berlutut pada cahaya putih, merasakan kehangatan kebebasan, meski tubuh mereka hancur karena tak sanggup menampung energi baru. Sebagian lain justru terhisap ke dalam kubah hitam. Wajah mereka menjadi kaku, tenang, seolah seluruh penderitaan sirna. Namun mata mereka kehilangan cahaya kehidupan. Pilihanku jelas, aku tak mau lagi ditindas hukum lama. Teriak seorang tetua sekte kecil, berlari ke arah cahaya putih. Tubuhnya langsung terbakar habis, tapi dari abunya lahir cahaya kecil yang melesat ke dunia baru Xuanyan Li. Yang lain menjerit ketakutan.
Tidak, dunia lama saja sudah cukup. Surga lama akan melindungi kita. Mereka menyerahkan diri ke dalam kubah hitam, tubuh mereka berubah menjadi patung besi hidup. Mo Yun-ji memandang pemandangan itu dengan wajah pucat. Li, manusia sedang dirobek. Mereka dipaksa memilih antara dua jurang yang sama-sama tak bisa dipahami. Xuanyan Li berdiri dengan tubuh gemetar. Retakan di kulitnya semakin parah, kini darah perak mengalir deras. Suaranya parau. Tidak ada pilihan yang sempurna, tapi setidaknya di bawah surga lama semua terikat rantai. Di bawah surga baru mereka bisa jatuh atau bisa terbang. Itu sudah cukup. Qing Shaluo menahan tangis. Tapi kau sendiri yang akan mati kalau ini berlanjut. Ia menggenggam tangan Li, merasakan tubuh lelaki itu hampir hampa, seakan roh dan darahnya sedang dihisap dunia baru. Surga lama tiba-tiba berbicara lagi. Suaranya menggema di setiap jiwa manusia. Lihatlah dia, makhluk fana yang rapuh. Tubuhnya sudah hancur, darahnya terkuras. Apa yang bisa ia berikan padamu selain kehancuran? Aku, surga lama, menawarkan keteraturan abadi. Masuklah ke dalamku dan derita kalian lenyap untuk selamanya. Ribuan manusia langsung goyah. Suara itu menenangkan sekaligus memaksa. Banyak yang tak sanggup menahan godaan dan menyerahkan diri pada kubah hitam. Mo Yun-ji menggertakkan gigi, hampir menghunus pedangnya. Suara bisikan surga lama di kepalanya semakin keras. Tusuk dia sekarang, akhiri penderitaannya. Dunia baru itu akan runtuh tanpanya, dan semua kembali normal. Namun bersamaan dengan itu, Xuanyan Li menatapnya dengan senyum samar. Zi, aku percaya padamu. Jangan tunduk. Kau bukan alat surga. Kata-kata itu membuat tangan Zi bergetar. Air mata muncul di matanya tanpa sadar. Mengapa? Mengapa kau bisa percaya pada orang sepertiku? Sementara itu, bentrokan dua surga mencapai puncaknya. Dari kubah hitam, lahir sosok raksasa, setinggi gunung, berbentuk manusia namun tanpa wajah, seluruh tubuhnya terbuat dari baja cair. Ia menghunus pedang logam hitam. Setiap ayunannya memotong hukum lama dan hukum baru sekaligus. Dari kubah putih Xuanyan Li muncul makhluk bercahaya menyerupai naga, namun tubuhnya transparan seperti gabungan bintang dan arus sungai. Naga itu melolong panjang, melingkari kubah hitam, lalu menerjang raksasa baja. Tabrakan keduanya membuat bumi berguncang, memecah laut, bahkan bintang-bintang di langit bergetar. Dunia fana sudah tidak lagi menjadi panggung manusia, melainkan arena duel dua surga. Xuanyan Li tersungkur, darah peraknya membentuk genangan. Qing Shaluo berteriak histeris, berusaha menahan tubuhnya. Namun, Li masih berusaha bangkit. Aku belum boleh runtuh. Kalau aku runtuh, surga lama akan menang. Mo Yun-ji akhirnya berlutut di sampingnya, menggenggam pedangnya erat. Kalau begitu, izinkan aku yang berdiri di sisimu. Aku tidak akan jadi pengkhianat surga baru. Cahaya putih berkilat dari tubuh Ji, seakan dunia baru Xuanyan Li merespons tekadnya. Di langit, naga bintang dan raksasa baja saling menggigit, saling meremukkan, sementara dua surga terus berkembang, masing-masing menelan manusia yang memilih jalannya. Dua suara berlawanan bergema di seluruh dunia. Kebebasan meski hancur, dan keteraturan meski tanpa jiwa. Pilihan manusia kini benar-benar terbagi dua, dan jalan sejarah takkan pernah kembali sama lagi. Langit terbelah oleh raungan naga bintang. Tubuhnya yang panjang berputar seperti pusaran galaksi, tiap sisiknya berkilau bagai serpihan kosmos. Ia melompat menerjang raksasa baja, giginya menancap dalam kedada hitam pekat itu, menyalakan ledakan cahaya putih. Namun raksasa baja sama sekali tidak jatuh. Ia mengangkat pedangnya dan menebas ke arah naga, memotong sebagian tubuh bercahaya itu hingga berhamburan seperti pecahan bintang. Dari luka naga mengalir sungai cahaya, jatuh ke bumi, mengubah tanah tandus jadi hutan rimba seketika. Manusia yang melihat pemandangan itu terbelalak. Setiap luka naga menciptakan kehidupan baru, tapi setiap ayunan raksasa membawa kehancuran. Benturan keduanya semakin gila. Pedang hitam menghantam kepala naga, membuat dentuman yang merobek awan. Naga itu melawan dengan melilit tubuh raksasa, menghancurkan lengannya, membuat baja cair berhamburan seperti hujan meteor gelap.
Di bawah pertempuran itu, Xuanyan Li berlutut, tubuhnya hampir tak berbentuk. Darah perak yang terus mengalir justru mulai mengalir ke tanah, dan dari tanah, cahaya putih tumbuh bagai akar-akar yang menjalar ke seluruh daratan. Qingsha Luo memandangnya dengan cemas. "Li, kau sedang melebur dengan dunia barumu." Xuanyan Li tersenyum samar, bibirnya penuh darah. "Mungkin aku memang harus lenyap agar surga baru berdiri. Tapi kalau itu harga kebebasan, aku rela." Mo Yunji menghantam tanah dengan kepalan. "Tidak, aku tak akan biarkan kau hilang. Kau bukan hanya simbol, kau manusia, sama seperti kami. Dunia ini tak boleh memakanmu begitu saja." Namun akar-akar cahaya semakin cepat menjalar menelan tubuh Li sedikit demi sedikit. Dari matanya terpancar cahaya putih terang, seolah ia sudah bukan lagi manusia penuh, melainkan jantung dari dunia baru yang lahir. Surga lama kembali berbicara. Suaranya tenang namun dingin. "Inilah akhirmu, Xuanyan Li. Kau akan larut dalam ciptaanmu sendiri, dan surga baru takkan bertahan tanpa wadah. Kau hanyalah api kecil yang membakar dirimu demi ilusi." Raksasa baja seolah menanggapi suara itu, mengamuk lebih keras. Ia merobek lilitan naga, lalu menghantamkan pedangnya ke perut naga. Tubuh naga pecah jadi ribuan bintang kecil, melayang ke langit malam. Dunia bergetar hebat, sebagian bintang jatuh ke bumi sebagai meteor putih. Tapi naga tak hancur sepenuhnya. Dari ribuan pecahan itu, bintang-bintang menyatu kembali. Membentuk sosok naga yang lebih ramping, lebih liar, matanya berkilat seperti mata Xuanyan Li sendiri. Qingsha Luo ternganga. Naga itu meniru roh Li. Benar saja. Naga baru melolong dan dari mulutnya memancar sinar putih lurus, menembus dada raksasa baja. Suara besi yang pecah bergema, tubuh raksasa mulai retak, baja cair menetes deras ke tanah, membentuk sungai hitam beracun. Namun, raksasa masih belum jatuh. Dengan sisa tenaganya, ia menusuk pedang ke arah naga, mengenai jantung bercahayanya. Cahaya naga meredup, tubuhnya gemetar. Di saat yang sama, tubuh Xuanyan Li bergetar keras. Luka di dadanya memunculkan cahaya yang sama dengan yang ditembus pedang raksasa. Ia berteriak, darah peraknya menyembur, tetapi bukannya melemah. Tubuhnya mulai membesar bagai menampung seluruh dunia. Mo Yunji tersentak. Dia terhubung langsung dengan naga. Luka naga adalah lukanya, dan luka Li adalah luka dunia baru. Xuanyan Li mengangkat tangannya perlahan, meski hampir runtuh. Kalau aku jatuh, biarlah aku jatuh bersama surga lama." Tangannya terbakar cahaya putih. Ia mengarahkan telapak tangannya ke langit, dan naga bintang menirukan gerakannya, meledakkan cahaya terakhir yang menerjang raksasa baja dari dalam dadanya. Ledakan itu membutakan semua mata. Seluruh daratan Qianye terhuyung, gunung pecah, laut mendidih. Naga bintang dan raksasa baja sama-sama menghilang dalam cahaya. Ketika cahaya mereda, hanya tersisa Xuanyan Li yang tergeletak di tanah, tubuhnya setengah manusia, setengah cahaya, hampir transparan. Qingsha Luo berlari menghampirinya, mengguncang tubuhnya dengan panik. "Li, bangunlah, kau belum boleh lenyap." Xuanyan Li membuka matanya perlahan, suaranya lirih, hampir hilang. "Aku sudah tidak sepenuhnya manusia lagi, Luo. Aku adalah inti surga baru, dan waktuku hampir habis. Langit masih bergetar, dua surga belum benar-benar runtuh, hanya saling melukai. Dan kini dunia berdiri di ambang kehancuran dengan Xuanyan Li sebagai satu-satunya poros yang menahan segalanya." Asap masih mengepul dari ledakan maha dahsyat. Gunung-gunung yang runtuh kini menjulang kembali dalam bentuk aneh, setengah bercahaya putih, setengah tertutup baja hitam. Dunia benar-benar terbelah, separuhnya mengikuti denyut surga baru, separuhnya masih berada dalam genggaman surga lama. Manusia Qianye berkumpul di lembah yang terbuka setelah pertempuran. Wajah mereka pucat, sebagian berlutut, sebagian berdiri dengan tatapan bingung. Mereka menyaksikan Xuanyan Li yang tubuhnya semakin samar, bagai kaca bercahaya yang hampir retak. Seorang tetua desa menangis, suaranya pecah. "Kalau kita tetap mengikuti Li, ia akan hilang. Kita akan kehilangan satu-satunya harapan kita." Namun seorang pemuda berteriak lantang, matanya merah.
Kalau kita menyerah ke surga lama, apa artinya kebebasan yang kita perjuangkan? Bukankah lebih baik mati dengan bebas daripada hidup sebagai boneka? Kerumunan bergemuruh. Sebagian mendukung pemuda itu, sebagian lagi ketakutan dan mulai menunduk, berdoa diam-diam pada surga lama agar memberi mereka keselamatan. Qingsha Luo berdiri di tengah kerumunan, suaranya melantang. Lihatlah Li, ia hampir hilang karena melindungi kita. Bagaimana mungkin kita tegak memilih kenyamanan semu dengan mengkhianatinya? Surga lama berbicara lagi, suaranya turun bagai guru dari atas langit. Anak-anak manusia, aku bisa memulihkan semua ini. Hentikan kebodohan kalian. Serahkan Xuanyan Lie padaku. Biarlah ia melebur dan lenyap agar kalian hidup damai di bawah langit abadi. Kata-kata itu seperti mantera, menenangkan banyak hati yang panik. Beberapa orang mulai berlutut ke arah langit hitam, berseru, "Kami rela, asal keluarga kami selamat, biarkan dia pergi." Mo Yunji maju selangkah, menendang tanah hingga retak. "Dasar pengecut, kau rela anak kecilmu tumbuh tanpa jiwa bebas, rela istrimu tunduk pada takdir palsu. Surga lama tidak pernah peduli pada kita, kau hanya ingin jadi budak selamanya." Perdebatan meledak, manusia terbelah jadi dua kubu. Ada yang menangis keras, ada yang marah, ada pula yang hanya terdiam karena tak mampu memilih. Xuanyan Li yang tubuhnya makin transparan mendengar semua itu. Ia tersenyum pahit. Bahkan sampai akhir, manusia masih terbelah. Mungkin aku memang tak layak jadi penuntun. Qingsha Luo mengguncang bahunya. Jangan bicara begitu. Kau bukan hanya penuntun, Li. Kau adalah nyawa dunia ini. Mereka harus sadar sendiri, tapi kau tetaplah cahaya yang tak bisa digantikan. Surga baru di atas mereka tiba-tiba bergetar. Cahaya putihnya meredup seiring dengan keraguan manusia. Xuanyan Lie mengerang, tubuhnya semakin retak. Mo Yunzi menoleh ke kerumunan, matanya menyala penuh amarah. Kalian yang memilih tunduk, pergilah. Tapi jangan berharap surga baru akan menerima kalian lagi. Dunia ini hanya untuk mereka yang berani berdiri sendiri. Ucapan itu bagai cambuk. Beberapa orang yang ragu kembali berdiri dengan wajah keras. Seorang ibu mengangkat bayinya ke langit putih, berseru, "Anakku akan tumbuh bebas, meski dunia runtuh sekalipun." Sorak-sorai kecil mulai muncul, tapi masih banyak pula yang tetap berlutut ke surga lama. Xuanyan Lie menutup matanya, mendengar suara-suara bercampur itu. Apakah ini arti kebebasan? Bahwa setiap jiwa bebas memilih meski pilihannya menyakitkan? Suara surga lama terdengar semakin mendesak. Lihatlah Xuanyan Li, bahkan umatmu menolakmu. Kau hanyalah percikan kecil, tak layak disebut surga. Namun dari dalam dada Xuanyan Li, cahaya putih kembali berkedip. Ia membuka matanya, menatap ke langit hitam. Mungkin, benar, aku hanya percikan kecil. Tapi percikan ini cukup untuk menyalakan api yang takkan padam selama masih ada satu manusia yang percaya. Langit putih. Surga. Baru bergetar hebat, kali ini bukan karena melemah, melainkan karena jawaban Li. Dari balik cahaya, muncul kilatan bintang baru, membentuk lingkaran seperti roda raksasa yang berputar. Qingsha Luo menatap ke atas dengan napas tercekat. Itu inti surga. Baru sedang lahir sepenuhnya, surga lama mendengus marah. Kalau begitu, aku akan menghapusmu sekaligus manusia yang memilihmu, biar dunia hanya mengenal satu langit, satu surga tanpa cacat. Awan hitam turun, membentuk ribuan tombak petir baja mengarah ke seluruh daratan. Jeritan manusia terdengar, bumi kembali berguncang. Xuanyan Lie berdiri, tubuhnya nyaris hilang sepenuhnya. Ia menengadah, tangan bercahaya, dan berkata, "Pelan. Kalau begitu, mari kita lihat surga lama. Dunia ini takkan lagi jadi milikmu seorang." Langit hitam terbuka seperti rahang raksasa, memuntahkan ribuan tombak petir baja yang menyala merah. Setiap tombak jatuh, bumi retak, gunung terbelah, sungai mendidih. Jeritan manusia bercampur dengan suara dentuman, seakan kiamat benar-benar turun. Qingsha Luo melompat ke depan, tubuhnya diselimuti untayan rantai batu giok yang terbentuk dari mantra kuno. Ia mengibaskan tangannya, rantai itu menangkis sebagian tombak. Namun kekuatan surga lama terlalu besar, setiap tangkisan membuat tubuhnya berdarah. Mo Yunzi meraung, darah naga meledak dari tubuhnya.
Ia berubah menjadi naga hitam raksasa, tubuhnya melilit langit, berusaha menghancurkan ribuan tombak dengan cakarnya. Petir menghantam sisiknya, membuat dagingnya terbakar, tapi ia terus bertahan. Di bawah, manusia Qianye berhamburan. Sebagian berlari mencari perlindungan, sebagian lain justru berpegangan tangan menatap ke langit surga baru yang nyaris padam. Mereka tahu, jika Li kalah, mereka akan hilang selamanya. Xuanyan Li berdiri di tengah semua itu, tubuhnya nyaris transparan. Ia mengangkat tangannya, cahaya putih menyembur, menahan ratusan tombak sekaligus. Tapi wajahnya pucat, retakan cahaya di tubuhnya semakin melebar. Suara surga lama menggema, penuh ejekan. Lihatlah dirimu, percikan yang memaksa jadi api. Kau bukan surga, hanya manusia yang berkhianat pada langit. Lia tersenyum tipis. Kalau jadi surga artinya hanya menindas, aku memang lebih memilih jadi manusia. Kata-kata itu mengguncang hati manusia Qianye. Seorang anak kecil berani menatap ke langit hitam, berteriak, "Aku pilih Li, aku pilih surga baru." Suaranya jernih, menembus gemuruh kiamat. Suara kecil itu menjalar. Satu demi satu, manusia Qianye mulai berseru, "Aku pilih surga baru. Aku pilih kebebasan. Aku pilih Xuanyan Li." Teriakan itu membentuk gema yang tak bisa dihentikan. Ribuan, lalu puluhan ribu suara naik menembus ke langit putih yang hampir padam. Cahaya surga baru bergetar hebat, lalu menyala kembali lebih terang dari sebelumnya. Dari inti cahaya muncul roda bintang yang berputar cepat, menelan tombak-tombak surga lama dan meleburkannya jadi debu. Surga lama meraung marah, "Bodoh, kalian memilih kematian. Kalau begitu, aku akan menghapus seluruh dunia, agar tak ada satupun jejak kebebasan tersisa." Awan hitam menebal, membentuk tangan raksasa yang menutupi seluruh langit. Tangan itu perlahan turun, hendak menghancurkan seluruh daratan Qianye. Qing Shaluo dan Mo Yunji terpental ke tanah, tubuh mereka penuh luka. Mereka mencoba bangkit, tapi tenaga mereka sudah terkuras. Xuanyan Li menatap tangan raksasa itu dengan mata tenang. Ia tahu tubuhnya tak akan bertahan lama. Ia menoleh pada Qing Shaluo dan Mo Yunji. "Terima kasih telah berjalan bersamaku." Qing Shaluo berteriak, "Li, jangan kau berani menyerah. Kau bukan sendirian." Lia tersenyum, kemudian melangkah ke udara, naik perlahan menuju tangan hitam surga lama. Tubuhnya yang retak mulai memancarkan cahaya. Setiap pecahan seperti pecahan kaca bercahaya yang beterbangan. Kalau dunia ini butuh surga, biarlah surga itu lahir dari kebebasan, bukan dari belenggu. Ia membuka kedua tangannya. Tubuhnya pecah menjadi ribuan pecahan, cahaya yang menyatu dengan roda bintang di atas. Roda itu menyala, berputar semakin cepat, lalu menabrak tangan raksasa surga lama. Ledakan maha dahsyat terjadi, cahaya putih dan hitam bertabrakan, melahap segalanya. Bumi berguncang, langit terbelah, waktu seakan berhenti. Manusia Qianye berpegangan satu sama lain, mata mereka menatap ke langit yang penuh cahaya. Mereka tidak tahu apakah akan hidup atau mati, tapi suara mereka tetap berseru, "Surga baru! Surga baru!" Dalam ledakan itu, suara Xuanyan Li terdengar sekali lagi. Lembut, namun memenuhi seluruh dunia. "Aku menolak surga, maka biarlah surga baru lahir, bukan untuk memerintah, tapi untuk memuja manusia." Cahaya putih terakhir menelan semua bayangan hitam. Langit runtuh, lalu hening. Ledakan maha besar mereda perlahan. Langit Qianye yang tadinya hitam pekat berubah menjadi hening, seolah seluruh warna disedot habis, menyisakan putih murni. Waktu seperti membeku. Hanya suara detak jantung setiap manusia yang masih tersisa. Ketika cahaya mulai surut, mereka melihat tangan raksasa surga lama telah hancur berkeping-keping, menguap menjadi abu hitam yang tertiup angin. Namun, Xuanyan Li pun tak lagi tampak. Tubuhnya lenyap bersama cahaya yang ia lepaskan. Qing Shaluo tersungkur di tanah, wajahnya penuh darah, namun matanya menatap langit dengan putus asa. "Li," bisiknya, hampir tak terdengar. Mo Yunji kembali ke wujud manusianya, tubuh naga hitamnya terbakar parah. Ia duduk bersimpuh, menatap debu putih yang jatuh dari langit seperti salju. Jadi, benar-benar selesai. Tapi, apa artinya tanpa dia? Manusia Qianye perlahan bangkit. Mereka saling memandang, kemudian menengadah. Di langit yang kosong, cahaya kecil mulai menyala.
seperti bintang pertama di malam yang hampa. Bintang itu berputar, lalu meledak menjadi ribuan serpihan cahaya menyelimuti seluruh daratan. Setiap manusia yang disentuh cahaya itu merasakan sesuatu. Luka mereka sembuh, rasa takut mereka sirna, dan hati mereka dipenuhi ketenangan yang tak pernah ada sebelumnya. Suara lembut terdengar di telinga semua orang. Suara Xuanyan Li. Aku tidak pergi. Aku ada di setiap jiwa yang menolak belenggu. Selama kalian memilih kebebasan, surga baru akan selalu menyala. Tangis pecah di seluruh Qianye. Ada yang bersujud, ada yang tertawa sambil menangis, ada yang hanya terdiam dengan senyum getir. Qingsha Luo menutup matanya, air mata mengalir. Kau benar-benar bodoh. Bahkan setelah jadi surga, kau tetap memilih jadi manusia. Tapi bibirnya tersenyum, untuk pertama kalinya tanpa amarah. Mo Yunji mendongak, menatap bintang-bintang cahaya. Kalau begitu, aku akan menjaga dunia ini sampai semua manusia tak lagi takut pada langit. Sejak hari itu, daratan Qianye berubah. Surga lama lenyap, tak ada lagi suara perintah dari atas. Sebagai gantinya, langit dipenuhi bintang putih yang perlahan membentuk lingkaran raksasa, jejak surga baru yang ditinggalkan Li. Manusia Qianye menamai lingkaran itu roda kebebasan. Setiap kali mereka menatapnya, mereka merasa Xuanyan Li sedang melihat balik, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai saudara. Qingsha Luo mendirikan sebuah sekte yang ia sebut Sekolah Putih, bukan untuk mencetak penguasa, tapi untuk mengajarkan bahwa manusia berhak menentukan jalannya sendiri. Mo Yunji mengembara, menjaga perbatasan dunia agar tak ada kekuatan asing mencoba menindas Qianye lagi. Ia menjadi legenda, naga yang melindungi manusia, bukan menakut-nakuti mereka. Di desa-desa kecil, anak-anak bermain sambil menunjuk ke langit. Mereka sering berkata, itu surga baru, tapi bukan surga yang marah. Itu surga yang tersenyum pada kita. Ratusan tahun kemudian, kisah Xuanyan Li masih diceritakan. Bukan sebagai dewa, bukan sebagai raja, melainkan sebagai manusia yang berani menolak surga, dan justru menjadi surga bagi semua orang. Dan setiap malam, ketika roda bintang berputar di langit Qianye, suara samar seakan bergaung kembali. Aku menolak surga, maka surga baru lahir, bukan untuk memerintah, tapi untuk memujamu. Langit hening. Dunia damai. Kisah pun berakhir.